Pagi. Ada agenda apa Pak hari ini Pak? Ya, kita menghadiri opening ceremony ya dari World Water Forum 2024. Siapa yang duluan diketemuin Mas Gibran? Ketika sampai di Jakarta nanti agendanya apa duluan? Ketemu Pak Jokowi dulu kah? Enggak sih, saya mau mandi dulu di hotel ya. Setelah Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Ketika Ibu Megawati juga bertemu dengan Gibran. Pada saat lalu kalau tidak salah pembagian nomor urutan capres-cawapres. Bahkan juga Ibu Megawati sangat biasa saja ketika Gibran bahkan datang menyalami Ibu Megawati, bahkan juga Kaisang. Bahkan ikut terframing ya, setidaknya Ibu Megawati menolak, salaman dan lain sebagainya. Padahal tidak. Ibu Megawati sudah biasa sekali dengan Gibran kalau menurut saya ya. Terbukti pada saat pengundian nomor urut capres-cawapres pada saat lalu Ibu Megawati juga sangat biasa sekali, dan Ibu Megawati itu sangat bisa menempatkan posisinya di mana. Itu yang cukup keren sekali. Bahkan ya seperti biasanya kayak tidak terjadi apa-apa. Ini yang cukup mengherankan ya. Nah, kalau kita lihat dari sini akhirnya terjawab sudah ya, kenapa Pak Jokowi tidak datang pada acara Harlah Pancasila pada tanggal 2 Juni yang lalu. Ternyata jawabannya, wah, alergi kulit. Pada saat lalu memang rame ya diperbincangkan, dan bahkan konon katanya itu adalah hoax. Ada yang mengedit lah dan lain sebagainya. Tetapi ternyata setelah dikonfirmasi beneran. Pada saat lalu memang ya ketika diwawancara oleh media itu ada bercak-bercak ternyata alergi kulit, dan ternyata benar, dan akhirnya Pak Jokowi tidak datang. Menurut saya itu juga momen yang sangat tepat sekali ya, yaitu Pak Jokowi misalkan datang pastinya akan bertemu dengan Ibu Megawati, Gibran, Pak Prabowo. Itu momen yang sangat langka sekali ya kalau misalkan Pak Jokowi bersedia datang pada acara Hari Lahir Pancasila, di mana Pak Jokowi, Pak SBY bahkan juga diundang, dan di situ Gibran bahkan datang, Pak Prabowo juga datang. Wow, pastinya akan menjadi sorotan ya ketika di situ ada Pak Jokowi, Ibu Mega, Gibran, Pak Prabowo. Pasti ini menjadi momen yang sangat bersejarah ya, di mana konsentrasi Pilpres yang lalu kedua tokoh ini, Pak Jokowi dan Ibu Megawati, itu sangat sulit sekali dipertemukan. Nah, dari sini bahkan yang cukup unik sekali, bahkan Ibu Megawati sempat mengajak ngobrol Gibran. Wah, ini juga sangat keren sekali ya. Ibu Megawati bisa legowo ngobrol, bahkan juga bercanda kepada Gibran. Nah, ini juga wajib ya, setidaknya wajib dicontoh lah apa yang dilakukan oleh Ibu Megawati ketika bertemu dengan Gibran ya. Kalau kita lihat manuver-manuver Gibran pada saat lalu itu sangat wow sekali, sangat wow sekali. Tetapi Ibu Megawati masih mengajak ngobrol, bercanda. Ini kan sungguh keren sekali. Ibu Megawati itu bisa membedakan, bisa menempatkan posisi dan lain sebagainya. Jadi kalau ketemu ya ngobrol, bercanda. Tetapi menurut saya pribadi sih itu tidak mengurangi. Tapi Bu Megawati pastinya juga akan tetaplah ya, kalau misalkan Gibran mau masuk kader PDIP pasti juga ditolak, kurang lebih seperti itulah. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, absen di acara Hari Lahir Pancasila Jokowi sakit alergi kulit. Nah, jadi bukan hoax loh itu, bukan editan loh. Jadi memang asli. Tapi pada saat lalu di framing itu editan lah, itu hoax dan lain sebagainya. Nah, partai sosmed dan pasukan botnya udah bilang ini editan, sampai rame-rame ngebully orang yang dianggap ngedit. Ternyata beneran. Bahkan dikomentari oleh Zain. Pada penasaran, waduh, dari gula, konspirasi kekuasaan dipegang oleh manusia reptil itu apakah benar adanya? Dia alergi kulit, rakyat alergi dibohongi. Dari simpul besar, pengobatan mantan RI 1 itu di mana sih ya? Masa iya beli kacamata aja nggak mampu sampai sakit kulit? Nggak diantisipasi dengan obat yang bukan generik oleh tim dokter pribadi? Dari sebuah catatan, diam entar diserang buzzer. Alasan biar nggak ketemu mak banteng, takut diseruduk. Ya seperti itulah. Akankah Jokowi ya absen, ngarep diundang kali ya?
Apakah alergi kulit hanya bahasa halus? Ya seperti itulah. Jadi memang sangat buruk sekali. Dan saya juga sangat sependapat sekali ya dengan analisis bos PPI di balik momen Megawati bertemu hingga ngobrol dengan Gibran. Wakil Presiden Gibran disebut sempat mengobrol dengan Presiden kelima yang juga Ketum PDIP Megawati di Holding Room dalam acara peringatan Hari Lahir Pancasila. Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Praitno menilai ketegangan antara Gibran dan Megawati sudah mulai mencair. Ini menunjukkan residu Pilpres 2024 yang lalu bertahan sudah mulai menghilang. Artinya konfrontasi, konflik politik, dan ketegangan politik secara berlahan sudah mulai berangsur hilang, kata Adi kepada wartawan pada 3 Juni 2025 yang lalu. Saya masih ingat betul ya pada saat lalu ya, ketika Ibu Megawati juga bertemu dengan Gibran. Pada saat lalu kalau tidak salah pembagian nomor urutan Capres-Cawapres. Bahkan juga Ibu Megawati sangat biasa saja ketika Gibran bahkan datang menyalami Ibu Megawati, bahkan juga Kaisang. Bahkan ikut terframing ya, setidaknya Ibu Megawati menolak, salaman dan lain sebagainya. Padahal tidak. Ibu Megawati sudah biasa sekali dengan Gibran kalau menurut saya ya. Terbukti pada saat pengundian nomor urut Capres-Cawapres pada saat lalu Ibu Megawati juga sangat biasa sekali. Dan Bu Megawati itu sangat bisa menempatkan posisinya di mana. Itu yang cukup keren sekali. Bahkan ya seperti biasanya kayak tidak terjadi apa-apa. Ini yang cukup mengherankan ya. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyebut Gibran sempat bercanda dengan Megawati. Menurutnya tak mungkin ada gestur bercanda antara Megawati dan Gibran bila keduanya masih terlibat konfrontasi politik. Kemudian Adi menilai pertemuan antara Gibran dan Megawati ini tidak mengubah apapun dalam konteks PDIP memaafkan Gibran dan keluarganya. Adi menganggap sulit rasanya bagi PDIP memaafkan perbuatan Gibran dan keluarganya di masa lampau, terutama saat Pilpres 2024 yang memilih bergabung dengan menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto ketimbang mendukung Ganjar Pranowo yang diusung PDIP. Bahwa ada bercanda, ada gestur obrolan antara Mega dan Gibran itu satu hal, tapi bukan berarti pintu maaf. Kemungkinan soal akan membuka pintu selebar-lebarnya Gibran kembali ke PDIP itu sepertinya sulit dan tidak mungkin. Ya, sangat masuk akal sekali kalau menurut saya ya, analisis dari PDIP. Ya, walaupun Ibu Megawati bisa mengobrol dengan Gibran, bisa bercanda dengan Gibran, tetapi PDIP tidak akan bisa memaafkan Gibran dan keluarganya, yaitu terkait manuvernya pada Pilpres 2024 yang lalu. Menurut saya sangat masuk akal sekali. Dan Ibu Megawati terbukti lah kalau kita lihat dari sini sangat-sangat negarawan sekali ya. Terbukti ketika bertemu Gibran, bahkan membuat Gibran itu kikuk ya ketika diajak ngobrol dan bahkan juga bercanda. Publik masih melihat betapa PDIP itu masih terlihat marah dan sebal, dan sepertinya sampai kiamat masih sulit membukakan pintu maaf untuk kembali ke PDIP untuk Gibran dan keluarganya. Sebelumnya Gibran dan Megawati berjumpa pada saat menghadiri upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta pada 2 Juni. Sekjen Partai Gerindra Muzani mengatakan suasana pertemuan Gibran dan Megawati berlangsung cair. Ya pasti cair lah, di situ ada Pak Prabowo Subianto ya. Coba kalau Ibu Megawati bertemu dengan Gibran sendiri. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Danker 94. Teman-teman, kalau kita melihat bagaimana beda reaksi ya Gibran dengan AHY ketika ditanya wartawan. Ini sih luar biasa sekali ya, bagaimana kualitas dari kedua anak mantan presiden ini berbeda, teman-teman. Ketika AHY ditanya, apa agendanya AHY, teman-teman? AHY berkata sejujurnya dengan kata-kata yang sangat luar biasa ya. Bertemu presiden, rapat, dan sebagainya. Itu adalah jawaban yang sangat berkelas. Berbeda dengan Gibran ya, ketika ditanya serius oleh wartawan, jawaban Gibran malah ngawur. Gibran ditanya, habis ini agendanya apa? Bertemu presiden kah? Atau apakah? Gibran berkata ya, dia akan mandi ke hotel dan tidur, teman-teman. Inilah jawaban yang berbeda ya, dari orang yang berbeda tetapi sama-sama anak mantan presiden. Apalagi kontroversial yang dilakukan Gibran ini semakin membuatnya terpojok ya teman-teman. Bagaimana ada potongan video tentang Gibran ya menyueki AHY, ini membuat
mata publik itu geram ya. Ada apa sebenarnya ya kan? Apakah Gibran ini semakin takut bahwa posisinya akan direbut oleh AHY? Karena kalau bagaimanapun AHY ini adalah berpotensi ya, menjadi wakilnya Pak Prabowo di 2029 nanti ya, yang notabene AHY lebih mumpuni, lebih berkualitas dan ketua umum partai. Artinya bahwa lebih besar lagi suara AHY ketimbang Gibran ya. Bukan anak ketua umum partai yang tidak punya kekuatan apapun, ayahnya juga sudah habis masa jabatannya. Bagaimana menurut kalian?